dua ahli tidak dihadirkan, tidak dibacakan. Jaksa memutuskan untuk tidak menghadirkan dua ahli pidana lagi dan merasa sudah cukup karena biar bagaimanapun keterangan ahli yang berikan di proses penyidikan itu sangat tergantung dari informasi yang disampaikan oleh penyidik kepadanya. Sementara informasi yang disampaikan oleh penyidik itu, yang di pemeriksaan itu, sudah dibatalkan semua oleh para saksi yang hadir ya. Itu selama di persidangan, sehingga otomatis keterangan ahlinya juga akan berubah di peradilan ini. Jadi itulah fakta-fakta yang sudah kita dapat. Tinggal minggu depan saya diperiksa sebagai terdakwa. Tadi kan juga menghadirkan saksi adat saksi. Bapak bagaimana dan kenapa? Saya tidak lagi perlu menghadirkan saksi adat atau yang menguntungkan saya, karena semua saksi yang dihadirkan di persidangan ini semuanya menguntungkan saya, termasuk ahli yang tadi. Jadi sudahlah, nggak usah kejam maksakan diri untuk mempidanakan saya pembunuhan berencana, penganiayaan. Kok ini wartawan yang ketawa, kan saya salah ngomong. Lanjut. Mau nanya apa? Nanya dong terkait Bapak sebagai seorang jurnalis, tahu dong prosedur penggunaan senjata Pak. Itu bagaimana, itu secara umum aja gitu Pak. Bagaimana prosedur penggunaan senjata anggota itu Pak? Senjata? Iya. Senjata itu, setiap senjata dari pendidikan dibilang senjata itu adalah istri pertama. Jadi saya bilang sama istri saya, Anda cuma istri kedua. Maksudnya istri pertama tidak boleh dipakaikan kepada orang lain. Tidak boleh. Senjata itu ada merek, ada nomornya, ada namanya tercantum, melekat, dibawa kemana-mana. Kamar mandi pun dibawa. Tidak boleh dititipkan, dipakaikan kepada orang lain ya. Pelanggaran. Jadi senjata itu sangat, kalau itu terjadi itu pelanggaran berat. Dan apakah dari pangkat polisi itu mempengaruhi tingkat senjata yang dimilikinya dia? Iya dong. Iya. Contohnya Pak, misalkan kalau dari sebetulnya bukan kewenangan saya untuk menjawab itu. Tetapi yang saya tahu untuk penggunaan senjata itu semua diatur oleh kebijakannya oleh pimpinan kesatuan dan departemen yang menanganinya. Contohnya kalau di Mabes itu Baitalkam. Silakan ditanyakan ke Baitalkam. Maksud Anda mau menanyakan soal senjata Glock itu untuk siapa? Biar jelas. Iya. Boleh juga kalau prosedurnya kan saya itu prosedurnya butuh. Dan untuk mendapatkannya harus lulus psikologi. Tidak boleh high temper. Kemudian dalam kategori tertentu ahlinya ada. Kemudian dia harus mahir menggunakannya. Dan artinya kalau seperti itu pangkat apapun ada pengklasifikasian pangkat, tetapi itu bukan kewenangan saya menjawab, itu nanti dari Baitalkam yang bisa menentukan kewenangan pangkat apa, gunakan senjata apa misalnya. Cukup. Pesan-pesan. Ya, selesai. Tolong publik tetap dukung institusi Polri. Kemudian kepada siapapun yang terlibat dalam kasus itu, yang merasa berbuat, akan ada korban ya. Saya himbau Anda untuk bersikap kesatria, gentle, jangan cemen, ya, karena ada korban. Ya, sampaikan yang sebenarnya. Terungkap atau tidak terungkapnya permasalahan itu sangat tergantung pada kepemimpinan Polri. Kejujuran dari kepemimpinan. Kepemimpinan yang jujur sangat menentukan terungkap, terbuka atau tidaknya kasus ini. Tapi saya minta mari tetap kita dukung usaha Polri ya. Ya. Siap, Jenderal. Oke. Lebih spesifik lagi terkait senjata Glock yang dimiliki oleh tingkat brigadir Baradae ini apakah wajar karena senjata yang nominal dimiliki kapten? Bukan hak saya untuk menjawab karena tadi saya bilang itu tergantung kebijakan pimpinannya.
langkah Kapolri menonaktifkan sejumlah pejabat yang diduga terlibat itu seperti apa? Kenapa? Menurut Jenderal. Maksudnya wajar. Ya, menonaktifkan. Kan Verdi Sambo. Langkah Kapolri itu sudah tepat. Menonaktifkan Apakah pejabat-pejabat. dengan ini akan lebih terungkap menurut Jenderal? Begini, nonaktif sementara itu beda dengan diganti. Nonaktif sementara masih bisa kembali. Jadi mari kita pantau terus kasus ini, perkembangannya sampai kemana. Dan harapan saya kepemimpinan yang jujur itu yang sangat menentukan sampai kemana kasus itu berjalannya, terbuka atau tidak terbuka. Ini kan ada pihak eksternal juga yang ikut terlibat kayak Komnas HAM dan Kompolnas gitu, juga Ya. Polri. Ya. Apakah ini potensi untuk lebih terangnya peristiwa menurut Jenderal? Siapa? Ya tentunya pekerjaan yang dilakukan bersama itu akan lebih banyak, lebih meringankan dan membuat terang karena masing-masing punya persepsi sudut pandang yang berbeda dalam melihat masalah, lebih clear tentunya. Kesimpulan terakhir untuk pengacara, Ibu, apa yang mau disampaikan? Menggarisbawahi saja bahwa dari awal persidangan sampai sekarang makin membuktikan Ya. bahwa lemahnya dakwaan jaksa. Ya. Karena kenapa? Seluruh saksi-saksi mencabut BAP-nya. Ya. Sehingga kita bisa garis bawah sendiri kalau seperti itu dakwaan jaksa seperti apa. Termasuk dua ahli yang nggak Dan dihadirkan. itu juga dapat diduga merupakan bagian dari rekayasa Yes. terhadap kasus saya ini. Ya, Oke, clear. oke, terima kasih. Terima Siap kasih. Jenderal.